Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Sagittarius, Asmara Sagittarius, Januari 2025 ya, masih tanggal 20, it's fine, right? Oke, reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Sagittarius. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, di part 1 ini kita akan bahas soal situasi dan kondisi kalian berdua, yakni kamu dan pasangan kamu. Dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing dan ekspektasi diri masing-masing. Oke. Asmara Sagittarius, situasi dan kondisi saat ini. Oke, sisi atas punyanya dia, bisa vice versa. Oke. Dan sisi bawah punya kamu, bisa vice versa. Oke, Four of Swords, ya, kita lihat dari dia dulu ya. Four of Swords, aku rasa dia lagi ada sesuatu yang membuat dia gelisah gitu ya. Dia lagi gelisah atau bahkan mungkin ada yang lagi stres dan depresi di sini ya gitu. Jadi ada maybe ekspektasi atau keinginan atau ada harapan yang sangat tinggi gitu ya. Lebay banget ya, sangat tinggi. Ya, ekspektasi yang tinggi atau harapan yang menggebu-gebu, tapi dia belum bisa mewujudkan itu ya. Ini bisa soal hubungan kalian berdua, atau ini soal diri dia sendiri dengan maybe orang di lingkung, atau bisa soal diri dia sendiri dengan kehidupan dia gitu ya. Let's say tentang diri dia terhadap pekerjaan, terhadap karir, atau terhadap kehidupan dia ya. Nine of Swords gitu ya. Dia saat ini ya, dan dia ketika melihat ke belakang, dia merasa bahwa dia udah melakukan banyak hal di sini. Dia udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, tapi hasilnya itu belum bisa sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya. Jadi hasilnya tuh masih miring aja nih, belum bener-bener sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Jadi mungkin di sini, di perencanaan dia atau di strateginya dia ini gitu, ada kamu di dalam rencananya gitu. Jadi dia mungkin nggak bisa kasih janji-janji manis dan lain sebagainya gitu ya. Ya mungkin seperti itu, tapi dia lebih pada ingin kasih action, ingin kasih bukti, tapi dia ngasih bukti pun ada kendala di sini ya. Dia mau kasih kamu bukti, ada kendala di sini. Oke, Eight of Cup, Eight of Swords, dan Queen of Wands. Jadi aku rasa si dia ini lagi depresi atau stres atau burnout gitu ya. Dia ingin memulai lagi. Mulai dari nol mungkin juga ya. Dan dia khawatir di sini, ketika dia memulai lagi dari nol gitu ya, apakah kamu mau tetap stay bareng dia gitu ya? Ketika dia memulai lagi dari nol gitu ya, apakah kamu bakal mau nemenin dia, mau setia gitu, nggak komplain tapi support aja gitu? Dia ingin memulai lagi dari nol. I don't know, maybe ada yang bangkrut atau ada yang baru memulai sesuatu, atau ada hal yang membuat dia dikecewakan gitu ya. Dan di sini Eight of Swords, dia saat ini belum bisa menemukan jalan keluar ya. Queen of Wands ini, jadi mungkin ini hubungannya tuh kayak on off, atau mungkin dia lagi menarik diri dari kamu, atau lagi lost contact gitu ya, atau lagi menghindar atau menghilang, ghosting gitu ya. Tapi di sini aku rasa dia tuh masih mengamati kamu dari jauh.
dia masih melihat kamu dari jauh, tapi ada rintangan di sini dan dia tidak mau kayak memberi janji-janji manis. Dia ingin memberi bukti gitu ya. Jadi mungkin ketika ini pasangan kamu lagi ghosting gitu ya, mungkin resonate ya gitu, atau lagi menghilang, atau lagi diam, atau lagi silent gitu ya, karena ada sesuatu masalah yang gede dan dia tidak siap untuk datang ke kamu dengan tangan kosong. Itu hitungannya kayak gitu ya bahasanya ya, Sagittarius. Oke, dan kita lihat dari kamu di sini ya. Oke, ada Two of Wands, King of Swords, Four of Cups, King of Cups, dan Seven of Swords, right? Two of Swords ini kalau dari kamu sendiri, kamu tuh lebih stabil kondisinya dari dia gitu ya. Kamu tuh lebih bisa bersikap, kamu mungkin secara emosional juga lebih bagus ya di sini. Dan di sini mungkin membuat dia itu semakin insecure ya. Jadi dia mungkin melihat kamu sesosok orang yang kuat gitu ya, orang yang strong dan tangguh ya, resilient di sini, dan dia mungkin tidak setangguh dan tidak sekuat kamu, right? Oke, King of Wands, Four of Cups, King of Cups, dan Seven. Namun di sini gitu ya, kamu entah tahu atau nggak tahu ya ini ya, tapi kamu sejauh ini tuh masih menghargai dia, kamu masih respect pada dia gitu ya. Dan mungkin kamu pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi, sebenarnya kenapa ini terjadi, kenapa ghosting, kenapa nggak bisa dihubungi, kenapa ya, banyak kenapa di dalam pikiran kamu. Dan yang bisa kamu lakukan sekarang itu hanya menunggu, hanya duduk diam ya, hanya makan seadanya. Aduh, yang penting nggak tahu ya, makan seadanya atau makan seenaknya ini ya gitu. Tapi sebisa mungkin kamu di sini tuh mencoba diri kamu tuh tetap survive ya, bisa survive ya. Ya, dan di sini King of Cup gitu ya, kamu masih nunggu dia nih sepertinya. Sembari menunggu kamu kayak mencoba untuk memperbaiki diri kamu juga di sini. Tapi sometimes kamu pun juga ada kerinduan gitu ya, ada hal dimana kamu bener-bener membutuhkan dia di sini ya gitu, karena yang namanya pasangan ya gitu. Dan tadinya mungkin kalian sering hangout bareng, atau sering telepon bareng, video call, atau sering kencan kemana gitu ya, melakukan sesuatu yang seru. Dan sekarang tuh nggak ada, jadi ada bener-bener kehilangan saat ini ya gitu. Tapi kamu mencoba untuk kuat, dan sejauh ini aku rasa kamu bisa survive ya gitu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini di part 1. Di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing dan ekspektasi diri masing-masing, right? Kita ketemu di part 2. Untuk kamu yang kesusahan join membership, kamu bisa WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi box. Untuk kamu yang butuh personal reading dan counseling, kamu bisa WhatsApp juga. Di deskripsi box aku sertakan price listnya, kamu chat aja, aku akan kasih diskon. Kamu bisa nego diskon gitu ya, tapi asal jangan sadis. Selama bulan Januari ini ya, berarti 10 hari lagi atau 11 hari lagi, segera bikin appointment dan dapatkan diskon ya. Diskonnya sesuai dengan nanti kita nego-negoan di chat ya. Oke, thank you Sagittarius. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.